Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divita Zakira dengan NIM C24012311025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dampak pencemaran terhadap biota perairan berdasarkan jurnal Kahlon et al. Yang berjudulkan Impact of Heavy Metals and Nanoparticles on Aquatic Biota. Nah, selanjutnya, di mana karakteristik senyawanya itu sendiri di sini ada logam berat dan nanopartikel itu sendiri. Di mana logam berat seperti Pb, Hg, Cu, dan Cd itu tuh bersifat toksik, persisten, dan mudah terakumulasi. Nah, dan juga nanopartikel ini tuh berukuran kurang dari 100 nm dan dapat menembus membran sel. Nah, keduanya ini itu menimbulkan stres oksidatif yang dapat mengganggu fungsi sel dan jaringan pada ikan. Dan juga kedua bahan ini tuh sangat berbahaya karena bisa bertahan lama di lingkungan dan masuk ke tubuh organisme air atau biota air. Yang seperti saya bilang sebelumnya, dan juga itu didukung dengan ukuran nanopartikel yang kecil yang membuatnya mudah menembus sel. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme masuk ke tubuh ikan, di mana bahan pencemar ini masuk melalui insang, kulit, ataupun makanan, dan dapat menyebar lewat peredaran darah, lalu menuju ke organ target. Nah, dan juga itu tuh terjadi akumulasi dan interaksi molekuler dengan enzim dan protein, di mana logam berat dan nanopartikel itu tuh bisa masuk lewat insang saat ikan bernafas ataupun melalui makanan yang tercemar. Nah, dan juga dari sana itu tuh bahan berbahaya ini ikut masuk ke darah dan menyebar ke organ-organ penting. Yang dimana ini proses yang membuat bahan toksik itu bisa menumpuk dan menyebabkan gangguan internal. Nah, selanjutnya itu ada dampak pada sel. Nah, yang dimana ion logam dan nanopartikel itu menembus membran sel, yang dimana itu meningkatkan produksi reaktif oksigen spesies atau ROS, yang menyebabkan kerusakan DNA, protein, dan membran. Dan juga di dalam sel ini tuh bahan ini tuh menimbulkan stres oksidatif karena menghasilkan ROS yang mengakibatkan DNA dan organel penting itu seperti mitokondria itu tuh bakal rusak. Nah, selanjutnya itu tuh kerusakan jaringan yang dimana bisa dilihat pada gambar itu tuh perbandingan jaringan normal versus jaringan rusak pada insan dan hati. Nah, kalau dilihat dari jaringannya itu sendiri, kerusakan itu tuh terlihat jelas. Insang menjadi bengkak, hati-hati sel rusak, dan ginjal kesulitan menyaring racun. Di mana di sini juga insang itu tuh menyebabkan nekrosis dan pembengkakan. Di hati itu tuh degenerasi sel dan vokulisasi. Dan kalau di ginjal itu tuh gangguan filtrasi dan akumulasi logam. Adapun efek lanjutannya itu sendiri dapat menurunnya pertumbuhan dan metabolisme pada ikan itu tersebut. Nah, lanjut ada kerusakan organ dan penyakit. Nah, di sini tuh bisa dilihat organ utama itu tuh ada hati, otak, ataupun ginjal. Nah, gangguan fungsi hati itu tuh dapat menurunkan kemampuan detoksifikasi. Adapun paparan kronisnya itu dalam jangka panjang, organ-organ vital ini tuh bisa gagal berfungsi. Misalnya, seperti yang sebutkan tadi tuh, hati tidak dapat menetralkan racun, ataupun sistem saraf ikan itu tuh bakal dapat terganggu. Nah, dan juga paparan kronisnya tuh gangguan saraf, reproduksi, dan kematian sel. Nah, dan juga karena kejadian itu tuh dapat mengancam keseimbangan populasi biota air itu sendiri, adanya kematian. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dari kesimpulan jurnalnya itu didapatkan secara keseluruhan efek logam berat dan nanopartikel ini tuh nyata dan dapat berbahaya. Nah, paparan berulang itu tuh bisa merusak sistem tubuh ikan dan berdampak pada keseimbangan ekosistem perairan, di mana logam berat dan nanopartikel itu tuh berpotensi tinggi menimbulkan toksisitas pada biota air. Dan mekanismenya itu melalui stres oksidatif dan kerusakan seluler. Adapun akumulasi jangka panjang yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan, organ, hingga kematian. Dan dapat diperlukan juga pengendalian limbah industri dan pemantauan kualitas air itu sendiri.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Semoga presentasi ini dapat menambah ilmu tentang bahaya pencemaran logam berat terhadap biota perairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.